Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kali ini akan membahas kerucut pengalaman Edgar Dale menggunakan media chat. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Winda Marlina, rekan saya Tanti Nur Fauziah, dan Senia Yulianitami. Baik, langsung saja ke dalam materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Edgar Dale ialah seorang pendidik dari Amerika. Ia lahir pada 27 April tahun 1900 di Benson, Minnesota dan meninggal pada 8 Maret tahun 1985 di Columbus, Ohio. Ia telah memberikan beberapa kontribusi untuk pembelajaran audio dan visual termasuk metodologi untuk menganalisis konten gambar bergerak. Dalam puncak karirnya, Edgar Dale dianggap ahli dalam penggunaan media dalam pendidikan dan pengajaran, serta dalam membangun apresiasi kritis terhadap seluruh aspek dari media bagi masyarakat secara luas. Kerucut pengalaman Dale banyak dijadikan sebagai acuan dan landasan teori penggunaan media dalam proses belajar. Pemikiran Edgar Dale dipandang memiliki kontribusi penting dalam penggunaan media di bidang pendidikan. Menurut Edgar Dale, penggunaan media pembelajaran seringkali menggunakan prinsip kerucut pengalaman yang membutuhkan media seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru, dan audio visual. Edgar Dale melukiskan bahwa semakin konkret siswa mempelajari bahan pelajaran, maka semakin banyaklah pengalaman yang didapatkan. Tetapi sebaliknya, jika semakin abstrak siswa mempelajari bahan pelajaran, maka semakin sedikit pula pengalaman yang akan didapatkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu pemikiran Edgar Dale tentang kerucut pengalaman atau count of experience. Pemikiran Edgar Dale tentang kerucut pengalaman ini merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Kemudian, kerucut pengalaman Dale telah menyatukan teori pendidikan John Dewey, salah satu tokoh aliran progresivisme, dengan gagasan-gagasan dalam bidang psikologi yang tengah populer pada masa itu. Selanjutnya yaitu gambaran pengalaman belajar. Nah, kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, kemudian melalui proses mengamati, melalui proses mendengarkan media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa, dan dapat melalui pengalaman langsung. Semakin konkret kita mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh. Sebaliknya, semakin abstrak kita memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu gambaran pengalaman dari paling konkret atau paling bawah hingga paling abstrak atau paling atas yang akan dijelaskan oleh Senia. Pengalaman langsung. Dasar dari pengalaman kerucut Dale ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti pondasi dari kerucut pengalaman ini, di mana dalam hal ini masih sangat konkret. Dalam tahap ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan, atau mencium secara langsung materi pelajaran. Maksudnya seperti anak taman kanak-kanak yang masih kecil dalam melakukan praktik menyiram bunga. Di sini, anak belajar dengan memegang secara langsung itu seperti apa, kemudian menyiramkannya kepada bunga. Pengalaman tiruan atau contributed experiences. Tingkat kedua dari kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat kekonkretannya. Dalam tahap ini, si pembelajar tidak hanya belajar dengan memegang, mencium, atau merasakan, tetapi sudah mulai aktif dalam berpikir. Contohnya seperti seorang pembelajar yang diinstruksikan membuat bangunan atau gedung.
Di sini, pembelajar tidak membuat gedung sebenarnya, melainkan gedung dalam artian suatu model atau miniatur dari gedung yang sebenarnya. Dramatisasi atau dramatic experiences. Kita tidak mungkin mengalami langsung pengalaman yang sudah lalu. Contohnya, seperti pelajaran sejarah. Apakah kita mengalami langsung sejarah itu? Tentu tidak. Maka dari itu drama berperan dalam hal ini. Sejarah yang kita pelajari bisa kita jadikan drama untuk pembelajaran. Mengapa drama? Karena dengan drama si pembelajar dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang dipelajari. Jika kita bisa membagi dua bagian ini, maka bagian akan terbagi menjadi partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan observasi merupakan pengamatan seperti menonton atau mengamati drama tersebut. Demonstrasi. Demonstrasi di sini merupakan gambaran dari suatu penjelasan yang merupakan sebuah fakta atau proses. Seorang demonstrator menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya, seperti seorang guru kimia yang mendemonstrasikan bagaimana hidrogen bisa terpisah dari oksigen dengan menggunakan elektrolis. Atau seorang guru matematika yang mendemonstrasikan bagaimana menghitung dengan menggunakan sempoa. Karya wisata atau field trip. Jika kita berkarya wisata, biasanya kita melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan orang lain. Dalam karya wisata ini, pembelajar mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan mereka. Pembelajar lebih mengandalkan pengalaman mereka, dan pembelajar tidak perlu memberikan banyak komentar, biarkan mereka berkembang sendiri. Film bingkai. Media ini menuntut keterampilan dan perlengkapan tertentu dalam pengadaannya. Sekalipun media ini lebih banyak bersifat visual, banyak ahli menyarankan penggunaannya dalam pengajaran. Objek-objek yang ingin diperlihatkan melalui slide ini dapat ditampilkan dalam warna yang lebih realistik dan orisinil. Di samping itu, perangkat slide ini mudah disusun kembali bila perlu, dapat dikombinasikan dengan alat lain, agar lebih efektif dan dapat disesuaikan dengan kepentingan setiap individu atau kelompok. Film strip. Media ini agak sulit pengadaan dan penggunaannya karena membutuhkan keterampilan khusus. Di samping itu, karena susunan filmnya bersifat permanen, sulit diadakan perubahan bila sewaktu-waktu guru menghendaki urutan yang berbeda dari penyajian yang telah ada. Namun demikian, media ini memiliki keuntungan-keuntungan tertentu dalam penggunaannya. Karena urutannya telah tersusun secara sistematis, hal ini sangat membantu siswa dalam memahami gejala atau peristiwa yang diperlihatkan di dalamnya. Di samping itu, film strip ini dapat dikombinasikan dengan alat lain, misalnya dengan rekaman atau petunjuk tertentu. Dapat digunakan untuk studi individual atau kelompok, serta dapat dioperasikan dengan bantuan peralatan yang relatif sederhana. Rekaman. Media rekaman, khususnya audio tape, dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran, serta bersifat luas dan mudah diadaptasikan penggunaannya sesuai dengan keperluan. Secara teknis, media ini mudah dioperasikan dan cukup ekonomis. Penggunaannya dalam proses pengajaran dapat dikatakan tidak mengalami kesulitan, baik untuk pengajaran perorangan atau individual maupun kelompok. Media ini tersedia di mana-mana karena kebanyakan anggota masyarakat kita memilikinya. Berbagai topik, konsep, prinsip, dan prosedur dapat disampaikan melalui rekaman yang telah dipersiapkan dengan teliti sebelumnya. Overhead transparencies. Di samping media-media elektronik yang telah dikemukakan di atas, overhead transparencies atau OHT yang disajikan dengan bantuan overhead projector atau OHP juga sangat dianjurkan penggunaannya dalam berbagai kegiatan pengajaran. Keuntungan yang diperoleh melalui penggunaan media ini ialah bahwa penyajian informasi dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan yang ditetapkan oleh guru. Perencanaannya cukup sederhana serta dapat digunakan untuk kelas yang besar bersama-sama. Video tape atau video kaset. Penggunaan media ini dalam penyajian berbagai materi pelajaran memberikan banyak keuntungan, misalnya dalam memperlihatkan proses pertumbuhan tanaman, kehidupan dalam berbagai kelompok masyarakat, serta kilasan peristiwa di masa lalu. Dengan media ini, kebutuhan berbagai program pendidikan dapat dipenuhi dengan baik. Berbagai sumber informasi yang tidak mungkin diberikan melalui media ini lainnya dapat disajikan melalui film video.
Alat ini dapat diputar kembali yang memungkinkan terjadinya proses umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan upaya pengajaran. Realita atau perebal. Untuk mencapai hasil yang optimum dari proses belajar mengajar, salah satu hal yang sangat disarankan adalah digunakannya pula media yang bersifat langsung dalam bentuk objek nyata atau realita. Objek yang sesungguhnya akan memberikan rangsangan yang amat sangat penting bagi siswa dalam mempelajari berbagai hal, terutama yang menyangkut pengembangan keterampilan tertentu, misalnya berkebun. Melalui penggunaan objek nyata ini, kegiatan belajar mengajar dapat melibatkan semua indera siswa, terutama indera peraba. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tanti Nurfauzia. Dalam kerucut pengalaman Edgar Dale terdapat persenan-persenan. Persenan ini menunjukkan seberapa besar siswa dapat mengingat atau memahami materi yang disampaikan melalui tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama yaitu membaca, mempengaruhi sebesar 10%. Membaca ini didapatkan melalui buku ataupun media lainnya. Tingkatan kedua yaitu mendengar, mempengaruhi sebesar 20%. Mendengar ini mendapatkan pengalamannya ketika siswa mendengar secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung itu seperti guru yang sedang menjelaskan materi, secara tidak langsung yaitu siswa yang mendengarkan media radio atau media lainnya. Tingkatan yang ketiga itu melihat gambar, mempengaruhi sebesar 30% karena siswa belajar sambil melihat gambar. Yang keempat itu melihat video juga mempengaruhi sebesar 30% dan melihat demonstrasi juga mempengaruhi sebesar 30%. Tingkatan ke-6, biasanya siswa itu lebih mengerti dan lebih mengingat pada tingkatan ini, yaitu ketika siswa terlibat dalam diskusi. Terlibat dalam diskusi ini mempengaruhi sebesar 50%. Didapatkan pengalamannya ketika siswa diberi tugas oleh guru untuk berkelompok dan saling menukar pendapat dan juga pikiran, sehingga timbulnya diskusi. Tingkatan ketujuh yaitu menyajikan presentasi mempengaruhi sebesar 70%, di mana siswa menampilkan kembali hasil yang didapatkan dan yang sudah ia kerjakan. Menyajikan presentasi ini cukup efektif. 3 tingkatan terakhir yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata sebesar 90%. 3 kegiatan ini dinilai secepat efektif karena siswa terjun langsung ke dalam lapangan untuk melakukan aksi ataupun berperan dalam materi tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa kerucut Edgar Dale merupakan upaya awal untuk memberikan alasan ataupun dasar tentang ketertarikan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual, di mana hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung ataupun konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak juga media penyampaian pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar. Ketika penggunaan media pembelajaran lebih konkret atau dengan pengalaman langsung, maka pesan ataupun informasi pada proses pembelajaran disampaikan oleh guru kepada siswa akan tersampaikan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika penggunaan media pembelajaran semakin abstrak, maka pesan atau informasi tersebut akan sulit untuk diterima oleh siswa. Dengan kata lain, siswa dapat menghadapi kesulitan dalam memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran akan memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak terhadap pemerolehan dan pertumbuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta didik ataupun siswa. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.